Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Mira yang lagi beraktivitas, tapi kali ini bukan di dapur. Karena sekarang ini saya lagi ada di kebun. Saya mau tanam sedikit ubi jalar. Ini yang saya tanam ini adalah ubi jalar ungu, teman-teman. Sebenarnya saya itu tidak jago amat berkebun, teman-teman. Cuman karena saya mau tanam ini ubi jalar, jadi ya saya ke kebun. Lumayan kalau bisa dapat 5 kilo nanti isinya. Kan lumayan untuk buat kue atau digoreng buat cemilan. Karena ubi jalar ini tidak terlalu merepotkan untuk mengurusnya. Cukup ditanam saja seperti ini. Tinggal tunggu 3-4 bulan ke depan baru digali. Cuman biasanya musuh di kebun itu adalah tikus. Biasanya kalau sudah ada isinya, tikusnya pasti berusaha untuk menggalinya. Tapi mudah-mudahan nanti ini tikusnya tidak terlalu mewabah karena kebunnya sudah mulai agak bersih lagi. Rumput-rumputnya sudah diracun, dikasih pestisida. Dan ini saya ditemani anak saya. Saya minta tolong dia untuk menggemburkan sedikit tanah yang akan saya tempati untuk menanam ubi jalarnya, supaya lebih mudah nanti saat ubi jalar ini berisi. Dan ini betul-betul hanya sedikit saja, hanya beberapa baris dulu. Nanti kalau bibitnya ini sudah tumbuh, bisa diambil lagi, dipotong lagi untuk dipindahkan ke tempat lain. Sebenarnya ada ubi jalar lain yang di kebun ini, tapi yang ini varietasnya itu yang berwarna ungu, isinya berwarna ungu. Sementara yang sudah ada di kebun ini tuh yang isinya berwarna putih. Jadi kali ini saya mau tanam yang berwarna ungu. Ini juga sangat cepat berisi karena kemarin saya tanam di depan rumah, di atas pondasi yang belum jadi itu. Tidak sampai 4 bulan saya sudah gali, ternyata ada isinya dan lumayan agak besar. Jadi saya mencobanya untuk membawanya ke kebun supaya pertumbuhannya lebih bagus kalau di kebun, karena tanah di sini tuh subur. Dan ini juga aku bawa bibit bayam potong yang sisa dari pasar dan sudah aku tumbuhkan. Aku simpan di kayak tempat pop mie. Saya rendam beberapa hari dan akhirnya keluar akar, dan sekarang saya mau tanam di pinggir-pinggir sini. Jadi nanti kalau saya ke kebun mungkin petik coklat atau ambil kelapa, jadi sesekali juga bisa petik sayur. Karena ini ada sayur yang saya tanam lagi. Karena biasanya yang saya petik kalau ke kebun itu ambil daun singkong dan juga daun kelor, karena itu yang baru saya tanam. Dan juga kadang-kadang ambil jantung pisang. Nah, ini saya gali sedikit untuk menaruh bayamnya ini. Bayam ini sangat mudah tumbuh. Ini aja sudah berakar. Jadi ini tinggal ditancapin aja, sedikit digemburin dekat akarnya. Tinggal ditanam begini udah. Tinggal nunggu sampai dia tumbuh agak besar baru dipetik. Jadi ini saya mau lanjut gali sedikit lagi sebelah sini karena masih ada bibitnya. Kurang lebih sekitar 4 batang saja, karena ada juga saya simpan di rumah. Saya tanam di samping rumah di dalam ember bekas. Sebenarnya waktu sekarang itu baru sekitar 8:30 pagi atau sekitar jam 9-an gitu. Tapi karena cuacanya lumayan cerah jadi agak panas.
Ini rumput-rumputnya yang ada di sekitar sini itu sudah mulai mengering. Nantinya akan jadi kompos, jadi mulsa juga. Jadi sengaja saya biarkan begitu. Supaya rumput-rumput muda tidak cepat tumbuh lagi. Dan sekarang sudah selesai. Lain kali aku bawakan bibit yang lain lagi. Jadi sebelum saya pulang ke rumah, saya sempatin dulu petikin daun singkong yang muda-muda ini. Ini tunas daun singkong. Batangnya sudah dicabut dan saya tumpuk di sini, akhirnya tumbuh tunas. Dan ini dia daunnya saya mau petik untuk dibuat sayur nanti pas sampai di rumah. Di sini tuh daun singkongnya sangat subur. Karena di sini itu tunas muda. Ini bekas singkong yang sudah digali dan batangnya ditumpuk dan menumbuhkan tunas-tunas muda yang sangat lembut dan sangat enak untuk dijadikan sayur. Biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya datang ke sini untuk ngambil sayur ini. Karena di kebun ini lumayan banyak daun singkongnya, jadi saya mau ambil agak banyak untuk persiapan beberapa hari ke depan. Jadi saya tidak perlu beli sayur lagi. Dan itu anak saya sudah duluan ke depan. Katanya dia mau menunggu di bawah pohon pisang lagi. Tadi aku minta dia datang temanin untuk pungut kelapa. Dan kelapanya itu sudah dia kumpulkan di motor. Dia bawa tempat, kalau orang di sini namanya baka atau apa ya namanya di tempat lain. Jadi semua kelapa itu sudah dia kumpulkan di situ, sudah penuh. Dia tinggal menunggu saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya ini dan kami akan segera pulang. Tadi aku sempat tanya dia, apakah ada pisang yang tua di sana di dalam kebun? Dia bilang belum ada. Belum ada yang bisa dijual ataupun untuk dibawa pulang ke rumah karena memang belum tua. Nah, karena tunas-tunas daun singkong ini lumayan banyak, jadi sepertinya aku tidak mau berhenti untuk memetiknya. Dan ini sudah aku ambil lumayan banyak, sudah hampir 1 kantongan penuh. Dan daun singkongnya ini sangat lembut. Ini sudah tidak saya tanam lagi, tinggal batang-batangnya yang saya kumpulkan seperti itu dan tunggu tunas baru. Nah, ini sekarang sudah penuh, jadi saya mau ke depan karena di depan masih ada barang yang harus dibereskan. Nah, itu anak saya duduk lagi sambil main HP-nya. Ini aku mau ambil 1 lembar daun pisang yang sudah patah. Siapa tahu di rumah nanti saya memerlukannya, jadi saya tidak kebingungan lagi. Sebenarnya di dekat rumah ada pohon pisang, tapi itu pohon pisangnya orang dan pemiliknya itu rumahnya agak jauh, jadi susah. Jadi tidak enak kita mau ngambilnya jika tidak ada pemiliknya untuk dimintai. Jadi kalau saya ke kebun, biasanya saya selalu ambil daun pisang walaupun saya belum tahu saya mau apakan daun pisang itu. Karena hanya untuk berjaga-jaga, siapa tahu sampai di rumah nanti aku butuh daun pisang untuk membuat kue. Lanjut, ini aku juga mau ngambil daun kelor karena lumayan daun kelornya ini muda-muda semua dan sangat enak dibuat sayur bening. Dan di dekat-dekat sini tuh sudah aku tanami daun ubi jalar juga, ubi jalar ungu. Nah, ini kita sudah siap-siap mau pulang teman-teman. Karena saya juga mau jemput anak saya yang ada di sekolah. Jadi sekian dulu video saya kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.